Tak ada yang menyangka, seorang guru perempuan yang dikenal anggun dan terhormat, berdiri di pelaminan dengan pria berpakaian lusuh dan bau apek. Ia tak menangis, tapi matanya jelas penuh luka. Di balik pernikahan itu, ada wasiat seorang ayah yang membawa rahasia besar. Namaku Lestari. Usia 28 tahun. Aku seorang guru honorer di sekolah dasar negeri di kampungku. Hidupku biasa saja, hingga ayahku meninggal 2 minggu lalu karena stroke. Namun sebelum meninggal, beliau meninggalkan sebuah surat wasiat yang tak pernah kusangka. Di surat itu, ayah menuliskan satu permintaan terakhirnya. Tari, jika aku pergi duluan, nikahilah Damar. Dia lelaki yang pernah menyelamatkanku, dan aku berhutang nyawa padanya. Aku terdiam saat membacanya. Siapa Damar? Nama itu asing di telingaku. Sampai akhirnya, pamanku mengenalkanku dengan sosok pria yang membuatku nyaris pingsan. Damar adalah seorang gembel. Rambutnya gimbal, pakaiannya sobek-sobek, dan baunya bahkan membuat para tamu saat akad nikah memalingkan muka. Tapi pamanku terus meyakinkanku bahwa ini adalah amanah besar dari almarhum ayah. Akad nikah digelar di musola kecil. Hanya ada beberapa saksi, tetangga, dan seorang ustaz yang menjadi penghulu. Aku duduk dengan kepala tertunduk. Sementara di seberangku, Damar menyebutkan ijab kabul dengan suara mantap, meski pakaiannya compang-camping. Sesudahnya, aku hanya bisa berdiri kaku. Para tetangga bergumam lirih. Masa guru sekolah nikah sama gembel? Gak masuk akal, pasti ada sesuatu. Dan mereka benar. Memang ada sesuatu. Tapi bukan skandal. Melainkan rahasia yang hanya diketahui oleh arwah ayahku dan Damar sendiri. Selesai acara, Damar mendekatiku pelan. Suaranya rendah dan ragu. Aku tahu kamu terpaksa. Aku pun gak pernah minta. Tapi ini wasiat ayahmu. Aku cuma ingin menepati janji. Aku tak menjawab. Aku hanya diam dan mengikuti langkah kakinya, menuju sebuah gubuk kayu di belakang pasar. Ya, malam itu, aku dibawa ke sebuah tempat yang bahkan lebih kecil dari kandang ayam. Hanya beralas kardus dan beratapkan seng bocor. Tak ada ranjang. Tak ada listrik. Hanya ada satu tikar tipis dan selimut robek. Dan malam pertama kami, dimulai dengan satu kalimat pelan dari bibir Damar. Tidurlah, aku akan berjaga di luar. Aku bukan suami yang baik. Tapi aku janji, aku gak akan menyentuhmu. Sampai kamu sendiri yang izinkan. Aku membelakangi dia, menahan air mata. Bukan karena jijik, tapi karena hatiku bingung. Pria yang seharusnya kumaki, justru memberi ruang untukku bernapas. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatiku mulai tak bisa berkata apa-apa. Malam pertamaku sebagai istri dari seorang gembel berlangsung dalam diam. Hujan turun perlahan, menetes di sela-sela atap bocor yang menimpa ember tua. Aku tidur di atas tikar tipis, membelakangi Damar yang duduk bersandar di luar pintu gubuk. Suara serangga malam bercampur dengan isak tangis yang kutahan sejak tadi. Aku masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin hidupku bisa berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Dari guru yang disegani di sekolah, menjadi istri dari lelaki berbau keringat, yang bahkan tak punya tempat tidur layak. Pagi harinya, aku kembali ke rutinitasku mengajar di sekolah dasar. Tapi kali ini, aku datang dengan beban yang tak bisa kusembunyikan. Di ruang guru, tatapan mata semua orang berubah. Bu Lestari, bener ya ibu nikah sama gelandangan pasar? Pertanyaan itu dilontarkan Bu Yuli, guru matematika yang mulutnya memang tak pernah bisa dijaga. Aku terdiam. Ku kepal tangan di balik meja, mencoba menahan marah. Dia suamiku, jawabku singkat. Dan dia lelaki yang dipilih oleh almarhum ayahku. Mereka tertawa pelan, lalu membalikkan badan seolah aku makhluk aneh yang baru saja turun dari langit. Anak-anak murid pun ikut-ikutan. Bu, masa suaminya ibu tukang pungut sampah di pasar ya? Bu, katanya suami ibu pernah tidur di trotoar. Bener gak? Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Sore harinya, aku berjalan pulang dengan langkah lesu. Tapi yang mengejutkanku, di ujung jalan menuju pasar, kulihat sosok Damar berdiri menunggu. Ia memakai baju yang lebih bersih, meski masih terlihat lusuh. Di tangannya ada 2 kantong plastik berisi tahu dan sayur mayur.
Kamu capek, ya? Tanyanya pelan. Tadi aku dengar kamu belum makan di sekolah. Ini buat kita. Aku terdiam. Kuingat tadi siang aku hanya sempat minum air putih, tak sanggup menelan apapun karena gosip yang beredar. Kami berjalan bersama ke gubuk kecil itu. Di dalam, Damar menyajikan makanan sederhana. Nasi hangat, sayur bening, dan tahu goreng. Ia menunduk ketika aku memandangnya. Aku tahu aku bikin hidupmu jadi bahan olokan. Tapi kalau kamu mau, aku bisa pergi. Tinggalkan kamu, biar kamu bisa hidup lebih tenang. Aku mendongak. Entah kenapa, hatiku terasa sesak mendengarnya. Kenapa kamu mau menikahiku, Damar? Tanyaku. Ia diam lama. Lalu menjawab dengan suara rendah. Karena aku pernah janji pada ayahmu. Di saat aku udah gak punya siapa-siapa, dia yang tolong aku. Dia bilang, kalau suatu hari aku gak ada, tolong jaga Tari. Dan aku simpan itu, seumur hidupku. Aku menatapnya. Air mataku mengalir tanpa izin. Hari itu, untuk pertama kalinya aku melihat bahwa di balik kumal dan dekilnya seorang Damar, ada seorang laki-laki yang lebih setia dari laki-laki manapun yang pernah aku kenal. Sudah 2 minggu aku tinggal bersama Damar. Setiap pagi aku mengajar di sekolah, dan setiap sore aku kembali ke gubuk reot di belakang pasar, tempat di mana seorang pria bernama Damar selalu menungguku dengan segelas air putih dan senyuman yang tulus. Meski kami suami istri, Damar tak pernah sekalipun menyentuhku. Ia tetap tidur di luar pintu kamar, hanya beralaskan tikar lusuh dan berselimut jaket kumal yang bahkan sudah bolong di beberapa bagian. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Ia bangun sebelum subuh, lalu berwudu dengan air sumur di dekat pasar. Setelah sholat, ia akan menyapu halaman kecil di depan gubuk dan memunguti sampah plastik untuk dijual ke pengepul. Uang hasilnya selalu ia simpan di dalam kaleng bekas biskuit yang diletakkan di sudut dapur. Tak pernah ia pakai sepeser pun untuk dirinya sendiri. Suatu malam, aku menyiapkan teh hangat dan mengajaknya duduk di depan gubuk. Damar, kenapa kamu gak pernah tidur di dalam? Ia menoleh. Karena aku takut kamu gak nyaman. Aku tahu batas. Meski kita suami istri, tapi aku gak akan masuk ruangmu sampai kamu yang minta. Aku tertegun. Tak ada nada paksaan, tak ada keinginan untuk menguasai. Hanya kesabaran yang melebihi logika. Kamu bisa minta hakmu sebagai suami, Dam. Ia menggeleng perlahan. Aku gak butuh hak. Aku butuh ridho. Aku gak mau jadi lelaki yang mengambil, tanpa pernah benar-benar diberikan. Hatiku tercekat. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini aku yang terlalu membenci, atau justru aku yang belum bisa melihat hatinya? Esok harinya, aku izin ke sekolah dan pergi ke pasar. Ku cari baju bekas tapi layak untuknya. Ku beli sabun, minyak rambut, dan sedikit parfum. Lalu diam-diam, aku letakkan di atas tikar tempat ia biasa tidur. Sore hari, saat aku pulang, kulihat Damar termenung di depan tikar, menatap bingkisan itu. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Senyuman kecil yang membuat dadaku hangat entah kenapa. Malam itu, saat aku hendak tidur, ku dengar suara lirih dari balik dinding bambu. Ya Allah, aku gak minta dia mencintaiku. Aku cuma ingin dia bahagia, meski bukan sama aku. Aku menahan napas. Lalu pelan-pelan, aku mendekatkan bibirku ke arah dinding dan menjawab, kalau aku gak bahagia, aku gak akan tinggal di sini, Dam. Tak ada balasan. Hanya sunyi. Tapi aku tahu, di balik dinding itu, ada hati yang sedang menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mengobatinya. Hari demi hari berlalu, dan gubuk reot itu perlahan tak lagi terasa seperti penjara. Bahkan aroma kayunya yang dulu membuatku mual, kini seperti mengandung ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena seseorang di dalamnya, membuatku merasa aman. Damar semakin rajin membersihkan sekitar. Ia juga mulai memperbaiki bagian-bagian gubuk yang bocor. Pagi itu, saat aku hendak berangkat mengajar, kulihat ia sedang memaku seng di atap dengan keringat membasahi wajahnya. Tangannya lecet, tapi wajahnya tetap tenang. Dam, kamu gak perlu maksain diri begini, kataku. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Selama kamu masih tidur di tempat ini, aku harus pastikan kamu gak kehujanan.
Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti pelukan di tengah badai. Sore itu, saat aku pulang lebih awal karena murid-murid libur ujian, aku memberanikan diri membuka kardus-kardus tua di sudut kamar. Aku hanya ingin beres-beres, hingga kutemukan sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah buku lusuh dengan sampul kulit. Di halaman pertama, tertulis dengan tulisan tangan, "Damar catatan untuk anak laki-laki yang tersesat." Dan di bawahnya, ada nama ayahku, tertulis jelas dengan tinta biru. Aku duduk pelan, membalik halaman demi halaman. Ternyata, buku itu adalah catatan harian ayah tentang Damar. Di dalamnya tertulis kisah masa lalu yang tak pernah diceritakan siapapun. Dulu, Damar adalah anak dari sahabat ayahku. Ia cerdas, pintar agama, dan disiapkan untuk masuk pesantren terbaik. Namun hidupnya hancur saat keluarganya difitnah menggelapkan dana masjid. Ibunya sakit dan meninggal. Ayahnya bunuh diri. Dan Damar menghilang tanpa jejak. Ternyata, ayahku yang menemukannya kembali di terminal kota, bertahun-tahun kemudian. Tubuhnya kurus, rambut acak, dan hanya mengenakan baju compang-camping. "Damar menyelamatkanku dari begal waktu itu," tulis ayah. Tapi yang membuatku menangis bukan karena dia menolongku, melainkan karena dia menolak uangku, dan hanya bilang, "Aku cuma ingin ditebus dari rasa bersalahku." Di halaman terakhir, ayah menulis sesuatu yang membuat hatiku luruh. "Tari, jika kamu membaca ini, ketahuilah, lelaki yang terlihat kotor itu mungkin lebih mulia dari yang pakai jas. Jangan lihat bajunya, lihat sujudnya." Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dunia seperti berhenti berputar. Lelaki yang setiap malam tidur di depan pintuku, ternyata adalah seseorang yang dipilih langsung oleh ayahku, bukan karena kasihan, tapi karena kepercayaan. Malamnya, aku menatap Damar lebih lama dari biasanya. Ia sedang duduk membersihkan sandal jepitnya dengan sabun colek. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Dan hatiku tak bisa lagi berbohong. Aku tak lagi jijik. Aku mulai menghormatinya. Dan mungkin, aku mulai mencintainya. Hari itu adalah tepat 1 bulan sejak pernikahanku dengan Damar. Tak ada pesta. Tak ada bunga atau lilin. Hanya angin sore yang meniup pelan daun-daun kering di depan gubuk kami. Tapi suasananya terasa berbeda. Damar lebih rapi dari biasanya. Ia memakai baju koko putih yang bersih, meski sedikit usang. Rambutnya sudah disisir, dan wajahnya bercahaya usai wudhu. Ia menatapku pelan sambil berkata, "Tari, malam ini aku ingin bicara. Tapi bukan sebagai suami yang menagih hak. Aku cuma ingin membuka lembar baru, kalau kamu mengizinkan." Aku tak menjawab, tapi aku mengangguk perlahan. Setelah sholat Isya berjamaah untuk pertama kalinya sebagai suami istri, Damar membawaku duduk di tikar yang ia gelar di dalam kamar. Di sana, ada sebuah kotak kayu kecil yang ia buka perlahan. "Ini, punya ibumu. Aku menemukannya bertahun lalu di laci ayahmu yang jatuh di jalan. Aku simpan, karena aku gak punya keberanian untuk mengembalikannya." Dari dalam kotak itu, ia keluarkan sebuah kalung emas tua dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Mataku membelalak. Aku mengenali kalung itu. Kalung peninggalan ibu yang dulu kami kira hilang saat pindahan rumah. Ayahmu marah besar waktu itu, tapi dia gak pernah tahu bahwa kalung ini jatuh di jalan. Aku temukan saat aku masih jadi pengumpul sampah. Aku terdiam. Air mata menetes pelan. Kamu gak tahu betapa aku takut. Takut dianggap pencuri. Tapi kalung ini justru jadi pengingat bagiku, bahwa suatu hari, aku harus pulang. Bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Lalu ia menatapku. Dan kamu adalah rumah itu. Aku tak mampu berkata apa-apa. Tangisku pecah. Tanpa berkata lagi, Damar meraih tanganku dan meletakkan kalung itu di telapakku. "Malam ini, aku gak ingin apapun darimu, Tari. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa sejak menikah, aku udah merasa jadi manusia kembali. Dan jika kamu mengizinkan, izinkan aku menyentuh hatimu sebelum aku menyentuh ragamu." Aku menunduk. Hati yang selama ini keras, malam itu seperti air yang tumpah tanpa wadah. Dan untuk pertama kalinya, aku yang menggenggam tangannya. "Dam, peluk aku." Ia terkejut,
Tak percaya. Apa kamu yakin? Aku mengangguk, sambil menahan tangis. Ia mendekat perlahan, kemudian memelukku. Bukan pelukan yang penuh nafsu, tapi pelukan hangat. Seperti selimut yang membungkus luka, seperti tangan Allah yang menyentuh hati kami yang remuk. Dan malam itu, dalam diam, dalam linangan air mata, aku menangis, bukan karena dipaksa, tapi karena akhirnya aku memilih. Sejak malam itu, segalanya berubah. Damar tak lagi tidur di luar kamar, tapi tetap menjaga jarak. Ia tetap Damar yang sederhana, yang tahu batas. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandangku kini, penuh hormat dan kelembutan. Pagi-pagi ia bangun lebih dulu, menyiapkan air hangat untukku mandi, bahkan mulai belajar memasak. Masakannya tak enak memang, kadang terlalu asin, kadang hambar. Tapi aku memakannya dengan senyum, karena untuk pertama kalinya, ada laki-laki yang mau berusaha membuatku bahagia tanpa mengeluh. Besok aku mau cari kerja di bengkel dekat pasar, katanya sambil membereskan piring kotor. Kamu yakin? Tanyaku. Iya, aku udah gak bisa terus hidup dari pungut sampah. Aku pengen kamu bangga sama aku. Perkataannya sederhana, tapi membuat jantungku berdebar aneh. Aku yang dulu benci pada pernikahan ini, kini justru takut kehilangannya. Sore itu, aku mengajaknya duduk di depan gubuk, menikmati langit jingga. Damar, panggilku pelan. Iya, jawabnya tanpa menoleh. Kalau suatu hari kamu bisa jadi orang sukses, kamu masih mau tinggal di sini? Ia menatapku, lalu tersenyum. Kalau kamu masih di sini, maka aku gak akan kemana-mana. Hatiku seperti diremas lembut. Hari-hari selanjutnya, Damar diterima kerja di bengkel. Gajinya kecil, tapi ia selalu pulang membawa sebungkus gorengan dan cerita lucu tentang karyawan lain. Kami sering tertawa bersama, duduk di depan gubuk sambil makan gorengan dan menyeruput teh. Ia juga mulai ikut mengaji di musola. Dan yang membuatku makin jatuh hati, ia mulai mengajar anak-anak kecil yang ingin belajar Iqra. Anak-anak memanggilnya Kak Dam. Mereka suka padanya, karena Damar selalu sabar dan suka mendengarkan. Satu malam, aku pulang dari rumah guru dan melihat Damar sedang duduk bersama 3 anak kecil di halaman musola. Mau jadi orang besar, kalian harus mulai dari kecil, katanya pada mereka. Kayak Kak Damar? Iya, Kak Damar dulu tidur di jalanan. Tapi sekarang Kak Damar punya rumah. Rumah kecil, tapi ada bidadarinya. Anak-anak tertawa. Aku berdiri di kejauhan, menahan tangis yang tak bisa kucegah. Lelaki yang dulu dipandang rendah, kini mulai berdiri tegak, bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya yang tak lagi rapuh. Malam itu, ia pulang dan menemukan aku telah menyiapkan makan malam terbaik yang bisa kubuat. Ia kaget. Ada apa ini? Tanyanya. Aku menatapnya, menahan senyum. Ini, makan malam untuk suamiku. Lelaki yang membuatku merasa dicintai tanpa pernah meminta. Dan malam itu, di atas tikar yang sama, kami makan bersama, saling bercerita, dan tertawa. Cinta kami tak meledak seperti api, tapi menyala pelan. Dan aku tahu, inilah cinta yang ditiupkan Allah perlahan ke dalam dada 2 orang yang saling menyembuhkan. Pagi itu, suara ketukan pintu membangunkan kami. Damar segera bangun dan membuka pintu dengan wajah masih setengah ngantuk. Di luar, berdiri seorang pria tua berjas abu-abu dengan tatapan tajam. Di belakangnya, ada mobil hitam mewah yang tak pernah kulihat sebelumnya di kampung ini. Damar? Tanya pria itu singkat. Damar terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ayo ikut saya. Sudah cukup kamu bersembunyi. Aku melangkah pelan keluar kamar, berdiri di belakang Damar sambil menatap pria asing itu dengan bingung. Siapa dia, Dam? Tanyaku pelan. Damar tak menjawab. Ia justru memalingkan wajah, seolah menahan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam. Pria tua itu masuk tanpa izin, duduk di atas bangku bambu kami yang reot. Namaku Pak Arman. Aku pemilik perusahaan tempat Damar dulu bekerja, sebelum dia kabur dari tanggung jawab, ucapnya tajam. Mataku membelalak. Kupandang Damar, tapi ia hanya menunduk. Dulu dia anak emas kami. Cerdas, jujur, dan sangat dipercaya. Tapi semuanya hancur ketika ia difitnah oleh orang dalam dan memilih menghilang,
daripada membalas dendam. Selama bertahun-tahun kami mencarinya, dan akhirnya kami menemukannya di sini. Aku mulai menangis. Kenapa kamu gak pernah cerita, Dam? Damar menarik napas berat. Ia menatapku, kali ini dengan mata yang merah dan lelah. Karena aku gak ingin kamu mencintaiku karena masa laluku. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku sekarang. Pak Arman menggeleng pelan. Damar, perusahaan kami butuhmu kembali. Posisi direktur teknik masih kosong. Orang yang menjebakmu sudah dipecat. Kami ingin memperbaiki semuanya. Damar berdiri. Ia menatap pria tua itu, lalu menatapku. Bolehkah aku pulang dulu, Tari? Tapi kali ini, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas menyandingmu. Hatiku seperti dihantam badai. Aku ingin memeluknya, ingin menahannya. Tapi aku tahu, mungkin inilah jalan Allah untuk mengangkat derajatnya. Aku mengangguk pelan. Pergilah. Tapi ingat, aku bukan lagi istri yang hanya menunggumu dengan air mata. Aku istri yang akan mendoakan setiap langkahmu, meski kamu jauh. Ia menggenggam tanganku erat, mencium keningku lama. Doamu, lebih dari cukup untuk membuatku pulang nanti. Hari itu, Damar pergi, meninggalkan gubuk kecil yang selama ini menjadi saksi perjuangan kami. Dan aku berdiri di depan pintu, dengan perasaan kosong, tapi penuh harap. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, lelaki yang dulu datang tanpa nama, kini pergi dengan martabat yang tak bisa dibeli siapapun. 3 bulan berlalu sejak Damar pergi. Setiap malam, aku duduk di depan gubuk sambil menatap langit. Gubuk itu kini sudah direnovasi oleh warga. Sebagian karena simpati, sebagian karena malu. Dulu mereka mencemooh Damar, kini mereka menyebutnya dengan rasa hormat. Suaminya Bu Lestari itu orang hebat. Begitu kata Pak RW suatu malam saat lewat. Tapi bagiku, Damar bukan hanya hebat. Dia adalah lelaki pertama yang mengajarkan arti sabar, diam, dan tidak mengeluh dalam cinta. Setiap minggu, Damar mengirim surat. Bukan lewat pesan instan, tapi benar-benar surat kertas yang dikirim melalui kantor pos. Tulisannya rapi, seperti biasa, dengan salam pembuka dan penutup penuh adab. Dalam setiap surat, Damar selalu menulis, "Aku belum pulang karena aku belum layak. Tapi sebentar lagi, aku akan mengetuk pintumu lagi. Dengan tangan yang lebih pantas, dan cinta yang tetap sama." Hari itu tiba lebih cepat dari dugaanku. Pagi-pagi sekali, saat aku sedang menyapu halaman, suara motor berhenti di depan gubuk. Aku menoleh, dan tubuhku langsung kaku. Di sana, berdiri Damar. Tapi bukan Damar yang dulu. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, mengenakan kemeja putih dan celana bahan. Ia membawa satu tas kulit dan sebuah bungkusan besar. Langkahnya mantap, tapi wajahnya tetap lembut seperti dulu. Aku terpaku. Tak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti 1 meter dariku. "Assalamualaikum, Bu Lestari. Saya pulang. Kalau kamu masih mau menerima lelaki yang dulu kamu peluk di tikar reot." Aku tak tahan. Air mata tumpah tanpa bisa dicegah. Aku langsung mendekapnya erat, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di dadanya. Bukan karena luka, tapi karena rindu yang sudah terlalu lama kutahan. Kami duduk di dalam gubuk yang kini sudah jauh lebih layak. Damar membuka bungkusan besar yang ia bawa. Di dalamnya ada tumpukan buku, beberapa pakaian baru untukku, dan sebuah kotak kecil. Ia menyerahkannya padaku. "Ini, mahar ulang. Bukan karena pernikahan kita batal, tapi karena aku ingin memulai dari awal. Dari nol. Dari cinta yang sekarang benar-benar murni." Dalam kotak itu, ada sepasang cincin sederhana dan selembar akad ulang yang ditandatangani oleh ustaz di kota tempatnya bekerja. "Kalau kamu izinkan, aku ingin menikahimu sekali lagi. Tapi kali ini, bukan karena wasiat, tapi karena cinta." Aku menutup kotak itu dengan tangan gemetar. Menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kita mulai dari awal, Dam. Tapi jangan pernah berubah, karena Damar yang dulu adalah lelaki terbaik yang pernah Allah kirim untukku." Kami bersujud syukur malam itu. Di atas sajadah tua yang sama. Dalam doa, dalam tangis,
dalam cinta. Dan gubuk kecil kami, kini menjadi rumah paling mewah yang pernah kutinggali. Karena di dalamnya, ada ketulusan, kesetiaan, dan cinta, yang tak akan luntur, bahkan oleh waktu dan jarak.